Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Lanjutkannya materinya. Oh, ini ada daftar hadir ya, lupa. Udah hadirnya ya. Tolong diisi. Kemarin kita latihan soal yang sulit besar ya. Sekarang halaman materi berikutnya ya. Atau soal-soal, kamu punya soalnya? Ya, soal yang bagus itu. Ini identitas trigonometri udah ya, yang halaman 121. Yang ini. Nah, ini sudah dibahas, sudah pernah dibahas. Kita yang ini udah. Kemudian yang ini juga udah nih, identitas perbandingan ya. Kotangan. Pitagoras juga udah. Terus ini ada rumus nih. Ini ada rumus yang B. Yang bagian B 1 ditambah tangan kuadrat sama dengan sekant kuadrat. Kemudian yang ini sebelumnya yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Ini tolong dihafalkan ya. Ini ya. Ini kan cuma 3 nih. Nah, sebenarnya mungkin ada banyak ya turunan-turunannya. Jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, ini harus ada, yang ini yang paling utama yang ini nih. Yang A ini. Nah, kita tulis aja ya. Sini. Jadi ini sin kuadrat, misalnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah ini tolong diingat, ini rumus utamanya ya. Ya ini ada kuadratnya, sin ditambah cos, dua-duanya ada kuadrat sama dengan 1. Ini yang pertama. Nah yang ini, sinnya bisa dibagi nih, sinnya dibagi, misalnya dibagi cos. Dibagi cos, jadi kedua ruas dibagi cos, jadi sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Ini ditambah lagi, ini juga dibagi cos lagi. Yang ini 1 per cos. 1 per cos X. Jadi kedua ruas, ya, ruas kiri sama ruas kanan sama-sama dibagi cos X. Cos kuadrat X. Nah ini sin dibagi cos tangen. Sin dibagi cos tangen ya. Ini udah pernah jelaskan. Karena dia ada kuadrat jadi tangen kuadrat. Yang ini, yang cos dibagi cos kuadrat kan sama-sama di cos kuadrat 1 ya nilainya. 1 per cos, apa namanya 1 per cos? 1 per cos kuadrat ya. 1 per cos kuadrat sama dengan, apa namanya? 1 per cos apa namanya?
Satu per cos apa namanya? Masih ingat nggak satu per cos namanya apa? Satu per cos namanya apa? Sekan, Pak. Sekan kuadrat, karena ini ada kuadratnya, kosnya jadi sekan kuadrat X. Nah yang ini tuh satunya itu satu kuadrat sama kan gini. Nah gini, jadi ini satunya satu kuadrat kan satu nilainya, jadi satu di sini diganti satu kuadrat. Kalau sama ada kuadratnya jadi dikeluarkan. Tuh ya. Paham nggak? Ada pertanyaan? Jadi dari rumus utama yang ini diturunkannya. Dibagi kos, dibagisin boleh nggak dibagisin? Ya boleh-boleh aja bagisin. Bagisin kuadrat. Nah gini. Di sama-sama dibagisin kuadrat X. Yang ini sin kuadrat bagi sin kuadrat jadi satu. Yang ini cos dibagi sin. Nah kalau sin dibagi cos ini jadi tangan ya. Ini kebalikannya, cos bagi sin jadi apa? Kalau sin dibagi cos kan jadi tangan. Karena ini soalnya ada kuadratnya pakai kuadrat. Sin dibagi cos sama dengan tangan. Jadi ini sin dibagi cos ya, sama dengan tangan. Karena ini ada kuadratnya ya pakai kuadrat. Sekarang dibalik, cos dibagi sin apa namanya? Kotangan. Iya, kotangan. Ini ya, karena ini dia kuadratnya pakai kuadrat. Nah, sekarang 1/sin apa namanya? 1/sin apa namanya? Kosekan. Kosekannya, cosek ya, tulisannya gini. Nah, jadi rumusannya 3 ya. Ini yang ini kotakin ya. Nah, ini 1, kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Itu cuma jadi ini aja yang dihafalin ya. Tapi harus paham ininya nih, harus hafal gini-gini. 1 per cos apa namanya gitu harus hafal. Nah, sama kan? Di sini juga sama ya, cuma ini tulisannya satunya di depan gitu. Sama aja kan. Nah, gitu. Udah ya. Jadi itu identitas trigonometri, jadi kita lewati ya, enggak ini. Enggak begitu susah kan, cuma hafalan aja ya ini mah. Kemudian selanjutnya halaman 1, 2, 3 itu ada tugas. Ada soal-soalnya enggak ini? Yang identitas trigonometri. Nah ini soal-soalnya nih. Uji kompetensi 3 ya. Kita nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 ini identitas trigonometri berikut yang benar. Wah, ini mah hafalan ini mah ya, murni hafalan. 1 per cos betulkah kosekan? Tadi itu mah ya. Salah kan? Tadi ini 1 per sin kosekan mah ya. Ini 1/sin kosekan. Ini malah kosekan malah 1 per cos, salah kan ini kan? Sin dibagi cos. Nah, udah tahu nih tadi sin dibagi cos nih. Sin dibagi cos tangan ya. Salah nih yang B juga. 1 per cos sekan, betul nggak? Tadi ya. 1 per cos sekan. Nah, ini tadi yang tadi. Benar kan? 1 per cos. Ini mah pada pakai kuadrat ya. 1 per cos ya sekan. Jadi jawabannya yang C ya. Yang C. Yang D betul nggak yang D? Kan suka ada 2 jawaban nih di buku ini mah. 1 per sin sekan salah ya. Tan cos dibagi sin. Nah tadi yang jawab siapa? Lingga ya siapa tadi? Cos bagi sin kotangan ya. Jadi mah tangan. Jadi jawabannya tunggal ternyata. Nah ini nomor 2. Sin pangkat 3 dikali kotangan pangkat 2. Apa nih? Sin pangkat 3 dikali kotangan pangkat 2. Ini ya. Jadi ini sin
sin pangkat 3 theta ya, ini bacanya theta nih yang ini, yang sudut yang ini, dikali kotangan, di sini mah nulisnya cotan ya, cot aja gitu mah yang singkat, pangkat 2. Nah, kotangan itu tadi, kotangan itu 1 per tangan ya, 1 per tangan, 1 per tangan. Karena ini ada kuadratnya, jadi tangannya yang bawah pakai kuadrat. Nah gitu. Misalnya gini, atau tadi kamu kalau udah hafal kotangan itu kan tadi kotangan itu ini dibalik kan, cuma dibalik ya. Yang ini nih cuma dibalik kan, yang ini kotangan. Cos per sin kotangan boleh langsung ya, boleh langsung. Supaya nggak lama-lama boleh gitu juga ya. Nah, tapi kita misalnya kita lupa lagi kotangan itu apa ya, 1 per tan. 1 per tan ya. Karena ada kuadratnya jadi 1 per tan kuadrat. Kemudian sin pangkat 3 theta, jadi tangan itu tadi sin per cos. Jadi ini ada per lagi, ini per besarnya yang ini. Karena ini pakai kuadrat, sama pakai kuadrat, sin sama cosnya. Nah, karena ini kan pecahan nih, dibagi pecahannya, jadi cosnya naik ke atas. Cosnya naik ke atas. Jadi gini, sin pangkat 3 theta dikali cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Gitu ya. Jadi ini kayak cosnya naik ke atas, sin kuadratnya tetap di bawah ya, yang ini tetap di bawah. Nah, kemudian ini kan sama-sama sin nih. Sin dibagi ini sin pangkat 3, ini sin pangkat 2, jadi sin pangkat berapa? Sin pangkat 3 dibagi sin pangkat 2, jadi sin pangkat berapa? Sin pangkat 3 dibagi sin pangkat 2. Paham nggak? Nih gini, jadi gini nih. Di sini aja dibuka aja ya. Jadi sinnya pangkat, jadi sinnya pangkat 3, berarti sinnya kan ada 3 nih. Ada 3 kan? Pangkat 1. Ya, iya pangkat 1. Pangkat 1 kan, Pak? Iya, pangkat 1. Jadi gini coret gitu. Penjelasannya gini. Jadi tinggal yang ini kan. Nah, yang ini kan tadi sin pangkat 3 nih. Sin kali sin gitu. Sin pangkat 1 udah gini. Nah, ini sin theta dikali cos kuadrat theta. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya? Gimana sih? Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Kebalik itu mungkin ya. Yang ini nih. Ini malah sin kali cos. Yang ini. Ini malah sin kuadratnya. Ya, jadi nggak ada jawabannya ya. Ini yang benar. Coba ada yang salah nggak? Coba kamu pikir-pikir. Ada yang salah nggak ini? Kotangan 1 per tangan kan? Iya benar ya. Ini sin tangan itu sin per cos. Cos naik ke atas, sinnya di bawah. Ya gitu ya. Nggak ada jawabannya. Mungkin maksudnya yang E ya. Yang E itu mungkin kuadratnya itu yang ini di sini di cosnya mungkin. Ya, faktanya nggak ada jawaban. Ini jawaban yang benar ya. Ini jawabannya sin theta dikali cos kuadrat theta. Itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Belum ada, Gimana? Pak. Ya, udah paham berarti ya. Sekarang nomor 3. Coba nomor 3. Sin pangkat 4 X dikurangi cos pangkat 4 X ekuivalen dengan apa? Oh, mungkin yang ini ya, yang ini. Bisa jadi ya, ini si cos ininya diganti sama yang ini nih. Bisa jadi, kembali lagi ke nomor 2 ya. Bisa jadi diganti sama yang ini. Bisa jadi ya. Kan kita seolah-olah nggak ada jawabannya nih. Mungkin diganti sama ini, mungkin. Nah, ini kan sin ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Ya kan, jadi gini. Cos kuadratnya itu, cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Ini. Jadi si sinnya dipindah luaskan ya, ke sini pindah ke sini ke ruas kanan. Jadi cos kuadrat mungkin diganti, mungkin gitu, yang kita nggak tahu juga.
Jadi ini diganti jadi 1 per sin kuadrat theta. Sinnya masuk ke dalam. Oh, enggak juga ya. Malah nggak ada jawaban, malah makin jauh tuh jawabannya. Nggak ada juga nih sama. Ini gimana sih? Jadi memang nggak ada jawabannya ya, jadi pasti. Nah, untuk yang menjawab nomor 3, caranya seperti itu ya. Jadi ini mungkin diganti si cos kuadratnya. Yang ini diganti nih. Diganti gitu. Bisa jadi begitu ya, bisa jadi kan, aku nggak tahu. Nah, sekarang apa namanya? Kita lihat nih. Sekarang bertiga nih. Sin pangkat 4x. Ini yang pakai laptop ya. Ada kan yang pakai laptop? Tolong ya dilihat ya, ada waktu sisa nggak gitu. Yang pakai laptop, kalau di laptop suka ada peringatan. Ada peringatan nggak, kasih tahu gitu. Nah ini soalnya ya, yang nomor 3. Sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x. Nah, kita punya tadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah ini harus apa? Ini kamu harus gimana ya? Kayak kreatif gitu, harus kreatif ngotak-ngatik rumus ini. Ngulik harus ngulik gitu. Nah, kita lihat nih, ini nih. Ini kan pangkat 4 nih. Sedangkan ini pangkat 2 ya kan? Ini dua-duanya pangkat 4 nih. Nah, ini pangkat 2. Jadi ini kemudian gini. Nah, gitu ya. Ini dikurangi cos. Nah, gitu. Jadi muncul pangkat 2-nya kan? Muncul pangkat 2-nya. Ya kan? Gimana? Paham nggak? Jadi pahami? Jadi sekarang, ini kan kalau pangkat ketemu pangkat dikalikan ya. Ini kan pangkat 2, dipangkatkan lagi, dikalikan 2 kali 2, 4. Nah, kita bikin catatan ya, catatan. Jadi kita lihat sekarang sin. Nah, gini. Nah, gitu. Kita tulis yang seperti di soal ya, dikurangi. Jadi sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x, kita apa namanya? Kita kalikan, kita pangkatin gitu. Kita pangkatkan. Ini betul nggak? Oh, maksudnya ditambah ya, kan ini kan kita ya punyanya yang ditambah nih. Kita apa? Kita coba yang ditambah dulu ya, seperti yang dipunya ini. Ini jadi ini pakai kurung, dikuadratin lagi. Ini jadi gini kan, jadi sin kuadrat x pangkat ini kan ditambah 2. Ini udah pernah ya, udah pernah dibahas belum kan? Dulu semester 1 yang bilangan kuadrat ya. Jadi 2 kali ini yang tengah-tengahnya. Ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Terus ditambah cos kuadrat x pangkat 2 lagi. Nah gini. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Gimana? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak ini? Rumus yang gini? Rumus yang kalau kita punya x, kalau misalnya pakai A ditambah B dikuadratin ya. Jadi ini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah ini rumusnya. Ini yang persamaan kuadrat ya. Nah ini anggap ini sin kuadrat itu A-nya. Yang cos kuadrat itu B-nya. Jadi ini si sin kuadrat ini jadi 2 kan. Ini. Nah yang ini jadi sin pangkat 4 gitu kan. Ditambah 2 sin 2x sin kuadrat x dikali cos kuadrat x. Yang ini cos pangkat 4x. Ini kan ini yang ini 1 ya, sama dengan 1 yang ini. Yang ini 1, jadi ini 1 kuadrat. 1 kuadrat ya 1. Nah, ini udah muncul nih sin pangkat 4x-nya. 2 sin kuadrat x dikali
cos kuadrat X. Nah gitu ya. Jadi sin pangkat 4-nya udah muncul. Tapi kita nggak tahu nih 2 sin kuadrat 2x sin kuadrat dikali cos kuadrat itu apa nilainya? Kita nggak tahu kan. Jadi kita kumpulkan dulu informasi-informasinya ini. Itu yang pertama ya, catatan pertama. Catatan kedua, yang tadi yang dikurangi ya, yang dikurangi. Nah, yang dikurangi. Ini yang dikurangi. Yang dikurangi juga sama rumusnya ya, langsung aja ya. Sin pangkat 4x dikurangi, ini kan dikurangi 2 sin kuadrat dikali cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4x. Jadi cuma beda tengah-tengahnya ya, kalau di sini kan ini plus karena di sini soalnya plus ya kan. Di sini min karena sudah soalnya min. Gitu. Tapi kita nggak tahu sin ini dikurangi ini berapa, kita nggak tahu. Jadi yang plus kita punya sin pangkat 4x ditambah apa? Ini dikedepankan ya. Cos pangkat 4x min 2 sin kuadrat X dikali cos kuadrat X. Yang ini sin. Nah gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Ini belum selesai, panjang ya, agak panjang. Gimana? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya, nah sin yang ini nih, yang sebelah sini, sin pangkat 4 diganti yang sama yang ini. Jadi dari yang ini kan udah ada sin pangkat 4 sama sin pangkat 4 lagi kan. Sekarang yang ketiga kita apa? Yang ketiga ya. Kita jadi ini dari yang ini. Nah, gitu. Sin pangkat 4x ditambah ini, jadi sin yang ini cosnya dikedepankan. 2 apa? Sin dikali cos kuadrat X. Nah. Jadi nanti si ini yang ini tuh diganti ini. Diganti apa? Diganti ini yang ini pindah ruas, 1 dikurang 2 sin kuadrat X kali cos kuadrat X-nya. Ini mudah-mudahan nyampe ya. Nah, jadi nanti yang ini diganti sama yang ini kan, yang dari yang ini pindah ruas, yang ininya pindah ruas ke sini. Kemudian dapatkan ini sama dengan ini kan. Nah, yang ini, yang di sini diganti sama yang ini. Jadi sin kuadrat X cos sama dengan min sin apa 2 ya, 2 kali sin kali cos dikurangi lagi 2 sin kali cos. Nah, gini. Jadi ini kalau gitu 4 ya. Ini kan min 2 ya kan. Jadi 4 sin kuadrat cos. Nah, tadi yang ini ini nih. Yang ini kan. Jadi sin pangkat 4x dikurang dikurang cos pangkat 4x sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini nih. Ada soalnya belum ada jawabannya kan? Belum nyampe kan? Nah, kemudian kita ganti lagi nih. Misalnya apa ya? Digantinya cos, misalnya diganti cos. Nah, kita udah punya tadi yang mana ya? Kita udah punya gini yang ini cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Ya, kita udah punya ini kan. Ini coba sekarang cosnya diganti yang ini, diganti 1/4 sin kuadrat 1 per sin kuadrat X. Jadi ini dikalikan ya, ini ke sini 4 sin kuadrat X. Jadi ini min 4 sin ini min 4 sin X-nya masuk ke dalam kurung yang ini. Kalikannya ini min 4 sin kuadrat X kali 1, min 4 sin X kuadrat kan. Kemudian min 4 sin X kuadrat dikali min sin kuadrat X. Jadi ini plus ya, plus 4 sin
Karena di pangkat 2 jadi pangkat 4. Begini nih, ada nggak jawabannya? Atau yang ini? Di sini nggak ada jawabannya ya. Bentuk sin ekuivalen dengan nggak ada jawabannya. Ini kita nyampe ke sini nih. Nah, mungkin ini coba kita susun yang ini 4 sin di depannya, yang sin 4 sin di depan, yang ini di tengah. Ini apa satunya di belakang. Nah, gitu. Sekarang coba misalnya diganti. Misal supaya gampang ya. Sin kuadrat X-nya misalnya A sama dengan A. Berarti ini kan jadi 4A kuadrat. Itu kan jadi ini kalau sin ini dikuadratin kan jadi gini nih. Ini dikuadratin, jadi ini sin. Nah, di sin kuadrat X sama dengan A, sin kuadrat X dikuadratin lagi sama dengan A kuadrat, jadi A kuadrat sama dengan sin pangkat 4. Nah, berarti sin pangkat 4-nya jadi A kuadrat ya. Yang ini jadi 4A plus 1. Kemudian dipecah. Gimana mecahnya? Gimana mecahnya? Dipecah nih. Jadi gimana mecahnya? Gini kan jadi gini kan? Betul nggak? Ini kalikan. Jadi min 2 kan? Kali 2 jadi min 4 ya kan? Itu kan? 2A dipangkatkan 2 jadi 4A kuadrat. Betul nggak? Betul nggak ini? Jadi kemudian, jadi kita udah dapat nih. Min 1 dipangkatkan 2 jadi plus 1 kan? Jadi ini yang belakang, yang tengah. Yang kalau yang tengah kan 2 kali min 1 kali 2A. Jadi min 4A. Nah sekarang berarti kalau gitu, 2A, 2 sin kuadrat X, min 1 pangkat 2. Ada nggak jawabannya? Nggak ada lagi sih. Gimana sih ini yang bikin soal? Jadi gini ya, jadi sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x, gini jawabannya. Yang apa namanya, yang mendekati ya, ekuivalen yang mendekati. Apa yang sama, ekuivalen, equal itu ekuivalen. 2 sin x min 1. Nah, panjang banget ini. Kemudian tadi kita lanjutkan di sini ya. Jadi kita udah punya apa namanya? Persamaan. Pak. Apa gimana? Ya, itu apa? Bisa kurang dari 1 menit. Udah mau selesai. Nanti kita lanjutkan Pak. lagi ya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kamu masuk lagi ya. Screenshot. Kita belum selesai nih satu soal. Ya, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.